Halo teman-teman, nama saya Markus Nima SPD, mahasiswa PPG gelombang pertama angkatan kedua tahun 2023. Nomor peserta PPG 201699817791, NIM 20234954, Prodi PPG PGSD Universitas Patimura Ambon tahun 2023. Makasih. Selamat siang anak-anak. Siang. Semangat. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Itu yang juga sangat diharapkan. Oke, kalian tetap baik, sehat ya? Sehat untuk mengikuti pelajaran kita di saat ini, ya, pelajaran kita di saat ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, Bapak mengambil absen dulu ya. Oke, kelas, bagaimana semua hadir? Semua hadir ya? Ya, Pak. Oke, itu juga yang sangat diharapkan kalian tetap hadir untuk mengikuti pelajaran di saat ini. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, saya minta Nuna itu bawa ketemu dalam berdoa sebelum ketemu memulai pelajaran ya. Oke. Amin. Makasih Noletia sudah bawa kita dalam doa saat ini untuk memulai pelajaran kita di saat ini. Oke, untuk menambah semangat, semua tetap semangat, semua berdiri ya. Kelas. Tepuk semangat. Semangat untuk kita akan melakukan pelajaran kita di sini. Semangat itu juga bagian dari iman. Iman yang memberikan kita semangat untuk memulai pelajaran. Nah, untuk menambah semangat lagi, kita akan menyanyi lagu. Salah satu lagu nasional kita dari Sabang sampai Merauke. Semuanya berdiri, bersemangat, tepuk tangan untuk kita sama-sama. Itu adalah lagu salah satu lagu nasional kita dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itu bagian dari pecahan. Bapak Guru akan menyampaikan materi ini. Apakah kalian masih mengingat pelajaran di hari kemarin tentang penjumlahan pecahan penyebut sama? Oke. 2/4 tambah 3/4 sama dengan 5/4 atau sama dengan 1/4. Benar atau salah? Benar ya? Oke, kita berikan semangat untuk oke. 2/4/8 tambah 6/8 sama dengan. Siapa yang mau kerja?
Oke. Ada yang salah dari hasil pekerjaan? Hasilnya adalah 2 tambah 1 sama dengan 3, 1/8. Benar atau salah? Oke, maka kita berikan aplaus untuk Yo. Nah, ini adalah materi penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Sekarang saat ini kita akan memulai pelajaran dengan penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Dengan tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai di saat ini adalah satu, setelah mengamati materi media PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan penjumlahan penyebut berbeda dengan benar. Yang kedua, setelah bekerja kelompok, peserta didik dapat memecahkan permasalahan berkaitan dengan penjumlahan pecahan dengan benar. Yang ketiga, setelah menghitung pecahan dengan benar, konkret pada kata sifat, peserta didik dapat menerapkan cara penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda dengan benar. Yang keempat, setelah bekerja secara kelompok, peserta dapat menyajikan penyelesaian masalah dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda dengan benar. Itu adalah 4 tujuan yang harus dicapai pada saat ini. Tujuan ya. Nah, yang pertama, samakan penyebut dengan cara melakukan dalam bentuk KPK. KPK itu apa? Oke. Samakan penyebut. Baru selanjutnya jumlahkan. Nah, oke. Kita perhatikan satu video ini ya. Halo adik kece, di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan dan bentuk-bentuk pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan atau bagian dari suatu unit. Supaya lebih mudah dipahami, yuk simak contoh berikut ini. Dalam suatu taman terdapat 9 ekor anak kucing yang warna bulunya berbeda-beda. Berapa bagian setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing? Kucing hitam berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 2 per 9. Kucing putih berjumlah 3 dari total 9 kucing, maka ditulis 3 per 9. Sedangkan kucing oranye berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 4 per 9. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Ibu membeli buah semangka. Buah semangka kemudian dipotong menjadi 8 bagian untuk dimakan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Agar sama rata, tiap orang akan mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat ditulis dengan 2 per 8. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan 2 jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1 per 4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2 per 8 bagian kue keju. Artinya, pecahan 1 per 4 dan 2 per 8 nilainya sama, atau disebut juga pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama.
Contoh pecahan senilai dari 8 per 12. Cara pertama dengan perkalian. Misal 8 dikali 2, 12 juga dikali 2. Hasilnya 16 per 24. Cara kedua dengan pembagian. Misal 8 dibagi 2, 12 dibagi 2 sama dengan 4 per 6. Jadi pecahan senilai dari 8 per 12 adalah 16 per 24 atau 4 per 6. Ada 4 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan Oke, sampai di situ ya. Dari bagaimana pecahan senilai. Pecahan senilai ini kalian sudah belajar ya, dari kelas 4 juga sudah dapat ya, sampai dengan kelas 5 mengulang. Dan kemudian kita akan masuk pada bentuk-bentuk pecahan yang tadi disampaikan lewat video. Ya. Dalam penyusunan pecahan dengan penyebut berbeda, ada 4 bentuk pecahan yang harus dilakukan dan dilaksanakan saat ini. Yang pertama, bentuk pecahan biasa. Kedua, campuran. Ketiga, desimal. Dan yang keempat, bentuknya adalah persen. Ini 4 bentuk pecahan. Bagaimana bentuk pecahan biasa? Contoh bentuk pecahan biasa. 2 per 4 tambah 3 per 6. Bentuk pecahan campuran. Siapa bisa kerja? Yuk. Oke. Sama dengan 5 10 per 15 atau sama dengan 5 2 per 3. Oke, kita berikan aplaus. Selanjutnya, dalam bentuk-bentuk pecahan yang ada ini, saya pikir kalian sudah bisa mengerti, bisa memahami ya, bentuk-bentuk pecahan yang ada, baik dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen. Misalnya, ini belum selesai ya. 0,6 tambah 0,8. Serai. Taruh sini nyong. Tulis. Oke, 0,14 atau sama dengan 14 per. Oke, 14 per 100. 25% tambah 30%. Ketua kelas. Ate, belakang. Oke, sama dengan 55 per 100. Berarti kalian sudah bisa mengerti ya? Kalian sudah mengerti. Nah, bagaimana kita akan melihat yang tadi ini? Bentuk-bentuk pecahan yang ada dengan dia punya tahapan-tahapan penyelesaiannya.
tahapan-tahapan penyelesaian dari sebuah pecahan yang ada itu, dengan mudah kalian bisa menjelaskan, bisa menyelesaikan masalah yang terkait dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, sekarang kalian akan diberikan tugas kelompok ya. Tugas kelompok itu membantu Rudi menyusun akan menghiasi 100 buah ubi yang ada di dalam kelas. Ya. Warna biru, warna kuning, warna hijau, dan warna biru, kuning, hijau, merah, dan ungu. Dengan mempresentasikan pecahannya ke pecahan 100. Ya. Kalian akan mengerjakan itu di kelompok. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Silakan kerja. Soal, kalian ada soal ya? Soal ada ya? Ya. Ya. Silakan kalian membantu menyelesaikan soal yang ada. Kelompoknya perhatikan. Warna merah.
1 ada yang mau tanya? Kelompok 3? Seperti jawabannya benar ya? Benar, jawaban benar. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 1. Guru dan teman-teman, saat ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selesaikan penjumlahan pecahan dari kod ini untuk dapat mengetahui nanti yang terjadi diwarnai. Warna biru 1/4 tambah 3/20. Kemaringan sini kita akan pakai penyebut 100. 4/25 100 atau sekalian 25 25 20 kali 5 100 3 dengan 5 3 kali 5 15 5/100 tambah 5/100 sama dengan 40/100. Warna kuning 2/25 tambah 1/50 dengan sini kita akan pakai 100. 5 kali 4 100, 2 kali 4 8, 5 kali 2 100 terus kalikan dengan 2 2 sama dengan 10/100. Warna hijau 1/10 tambah 1/20. Ini kita akan pakai 100. 10 kali 10 100 atau sekalikan dengan 20. 20 kali 5 100 atau sekalikan dengan 5. 10 tambah 5 sama dengan 15/100. Warna merah 1/5 tambah 1/20 dengan kita akan pakai 100. 5 kali 20 100 sekalikan dengan 20. 20 kali 5 100. 5 sekalikan dengan 1 dengan 25/100. Warna biru 3/50 tambah 1/25 sama dengan sini kita akan pakai 100. 50 kali 2 100, 2 sekalikan dengan 3 3 3 6. 25 kali 4 100, 1 sekalikan dengan 4 sama dengan 10/100. Itu hasil kerja kelompok 1. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Sudah ada yang bertanya ya? Jawaban benar. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, dari hasil kerja kalian, baik kelompok 1, 2, dan 3, apakah dari jumlah ini semua dapat 100 atau tidak 100 kubik? Yang kita mau jumlah yang mana? 40, 10, 15, 25, 10. Apakah dapat 100 tidak? 40 ditambah dengan 10 ditambah dengan 15 ditambah dengan 25 ditambah dengan 10. 40 tambah 10 50 tambah 15 65 tambah 25 90 tambah 10 100 ubin yang kalian bisa buat. Oke. Itu berarti kalian bisa memahami tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda.
kalian bisa perhatikan yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Semangat. 2 merupakan bilangan bulat, bilangan 1 merupakan pembilang, dan bilangan 4 merupakan penyebut. Selanjutnya adalah pecahan desimal. Contohnya 19,2 dan 7,25. Ciri-ciri dari pecahan desimal adalah adanya tanda. Mencari pembilang yang baru untuk masing-masing pecahan dengan cara membagi penyebut yang baru dengan penyebut lama. Penyebut baru 12 dibagi penyebut lama 4. 12 dibagi 4 adalah 3. Lalu kita kalikan dengan pembilang lama. Pembilang lama adalah 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Hasil tersebut menjadi pembilang yang baru. Jadi, pecahan senilai untuk 3/4 adalah 9/12. Selanjutnya, pada pecahan kedua tersebut memiliki penyebut baru yang sama dengan penyebut lama, yaitu 12. Sehingga pembilang yang baru juga sama dengan pembilang yang lama, yaitu 3. Setelah penyebutnya sama, kita lakukan langkah yang kedua, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut sama. Kita tuliskan sama dengan 9 tambah 3/12. Hasilnya adalah 12/12. Hasil dari 12/12 masih bisa kita sederhanakan bentuk penulisannya, sehingga kita lakukan langkah yang ketiga, yaitu penyederhanaan pecahan. 12/12 merupakan pecahan dengan pembilang dan penyebut yang sama, sehingga dapat kita tuliskan sebagai bilangan 1. Jadi hasil dari 3/4 ditambah 3/12 adalah 1. Hasilnya 10. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk pecahan kedua. 15 dibagi 5 hasilnya 3. Kita kalikan dengan 2 hasilnya 6. Setelah penyebutnya sama, kita lakukan penjumlahan untuk pecahan biasa. Kita tuliskan sama dengan 1 ditambah dalam tanda kurung 10 ditambah 6/15. Hasilnya sama dengan 1 ditambah 16/15. Pecahan 16/15 dapat kita tuliskan ke bentuk pecahan campuran, yaitu 1/15. Jadi 1 ditambah dalam tanda kurung 1 ditambah 1/15. Kemudian kita jumlahkan sesama bilangan. Oke, itu sama yang tadi yang sudah saya terangkan ya. Nah, selain kalian mulai menyelesaikan KPD kalian per kelompoknya, sekarang setelah mengamati materi pelajaran yang disampaikan lewat tayangan video, silakan kalian kerja. Tugas kalian di hari ini. Kalian kerja ya. Kalian kerja. Bicara tak kedengar.
5 menit ya. Oke, sudah selesai? Sudah Pak. Sudah selesai. Sudah cukup. Nah, bagaimana pelajaran kita di hari ini akan berakhir ya, akan selesai. Bagaimana kita akan menarik kesimpulan daripada materi ini? Siapa bisa salah satu menyampaikan kesimpulan dari materi ini? Ada yang bisa? Oke. Yang pertama, tentang materi penyebut pecahan dengan penyebut berbeda, itu dengan menggunakan tahap-tahap penyelesaian terhadap penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Dengan mudah kita dapat menyelesaikan tahap-tahap penjumlahan pecahan itu sendiri. Ya, dengan mudah kita dapat membandingkan kesimpulan ini terhadap apa yang kita bisa lihat di kelas, apa yang kalian bisa perhatikan dengan LKPD yang kalian kerjakan. Itu dengan mudah kita dapat menyatukan. Artinya pecahan itu secara keseluruhan lalu dibagi pada bagian-bagian unit-unit tertentu. Ya. Itu kesimpulan akhir yang boleh kita sama-sama tarik kesimpulan itu. Nah, kemudian kita boleh menyelesaikan seluruh kegiatan belajar kita di hari ini dengan catatan kalian akan nantinya mengerjakan di halaman 59 ya. 59 kalian nanti kerjakan tugas itu di rumah. Untuk nantinya besok Bapak akan memeriksa tugas kalian besok hari. Pertemuan kita boleh berakhir sampai di sini. Tapi sebelumnya kita berikan semangat dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, kalian boleh duduk. Kita akan materi pelajaran Bapak di hari ini boleh selesai. Kita akan menyelesaikan seluruh tugas kita di hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri, saya minta ketua kelas untuk berdoa untuk kita semua. Amin. Oke, dengan demikian kita punya pertemuan mulai berakhir sampai di sini. Kalian punya selamat siang, sampai bertemu di hari esok. Selamat siang anak-anak. Siang, semangat. Oke, terima kasih. Kalian boleh istirahat.